القبول ودم بوصول مولود حضرة سيدنا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وقراباتنا وجيراننا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. ورضي الله تعالى عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih dapat duduk bersama-sama di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang dengan pandangan rahmat dan ridhonya kepada kita. Selamat dunia wal akhirah, mati beriman sempurna seketurunan, amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Judulnya pada malam hari ini adalah hadas besar. Hadas besar ialah nomor satu orang yang bersetubuh. Nomor dua orang yang keluar air mani. Nomor tiga perempuan yang haid atau perempuan yang nipas. Menghilangkan hadas besar ini dengan cara mandi atau dengan cara tayamum bagi orang yang ada sebab. Baik itu sebabnya nanti tidak ketiadaan air atau sebabnya nanti adalah ada penyakit yang tidak boleh tersentuh air, maka boleh dia mandi atau menghilangkan hadas besar ini dengan cara bertayamum. Sebab diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Nomor satu, orang yang berhadas besar diharamkan sembahyang. Sama juga dengan orang yang berhadas kecil. Yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Sama dengan berhadas kecil. Nomor tiga, menyentuh Al-Quran. Haram bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. Yang keempat, diharamkan bagi orang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar mengangkat Al-Quran. Ada tambahan, kalau orang yang berhadas kecil dan berhadas besar sembahyang, tawaf, menyentuh Quran, mengangkat Al-Quran haram, maka orang yang berhadas besar itu tambah menjadi dua, yaitu membaca Quran atau menderas Al-Quran. Untuk menderas, jadi kalau hendak membaca Quran, kita dalam keadaan berhadas besar, baik dengan sebab hubungan suami istri atau dengan sebab bermimpi basah atau perempuan haid nipas, maka membaca Quran hukumnya haram.
Kalau hadas kecil kada haram. Orang hadas kecil hanya menyentuh dan mengangkat yang haram. Cuma kalau membaca Quran kada haram. Kalau orang yang berhadas besar itu haram. Yang kedua, diharamkan lagi bagi orang yang berhadas besar, tambahan daripada yang 4, berhenti di dalam masjid. Orang yang berhadas besar nomor 1 dan 2 tiada diharamkan masuk di satu pintu masjid dan keluar di pintu yang lain dengan tiada berhenti. Akan tetapi apabila dia mundar-mandir di dalam masjid, maka hukumnya haram. Nomor 1 dan nomor 2 berarti orang yang bersetubuh, orang yang keluar mani, masuk di satu pintu, pamannya masuk di pintu situ, nah keluarnya pintu situ hanya sekadar lewat, itu tidak diharamkan. Tapi kalau bolak-balik, umpamanya orang ini kaumnya mbah kawin pulang, kada sawat mandi, belum mandi lagi maampari tikar di masjid hari Jumat pukul 11. Nah itu mundar mandir, nah itu nang haram. Tapi kalau sekadar lewat di pintu sebelah, pintu sebelahnya itu tidak diharamkan bagi orang yang bersetubuh, bagi orang yang berhadas besar sebab bersetubuh atau keluar mani tadi. Nah ini dengan nomor 1, ini nomor 1 dengan nomor 2 tiada diharamkan. Orang yang bersetubuh, orang yang keluar mani tidak diharamkan tadi masuk di satu pintu, keluar pintu yang lain. Berarti kalau hadasnya besar itu haid atau nifas, maka yang diharamkan tambah 3 lagi, yaitu nomor 1 puasa, nomor 2 hubungan suami istri bersetubuh, nomor 3 bersedap-sedap antara pusat dan lutut besar. Tambahannya, jadi wanita yang haid, wanita nifas, haram bagi mereka nomor 1 sembahyang, nomor 2 tawaf, nomor 3 menyentuh Quran, nomor 4 mengangkat Quran, nomor 5 membaca Quran untuk menderas, nomor 6 berhenti di masjid, nomor 7 puasa, nomor 8 bersetubuh, nomor 9 bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Bersedap-sedap, tahu lah bersedap-sedap, kada paham? Nah kacau orang memang kada paham. Bersedap-sedap, orang wah ini menyambat mantap-mantap. Nah bermantap-mantap antara pusat dan paham lah. Paham. Berarti orang wah ini kaum ini kada orang bahari. Bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Jadi antara pusat dan lutut itu apa ngarannya? Nah itu nang kada boleh itu. Jadi haram bagi perempuan melakukan hubungan badan. Nah itu yang lebih pahamnya dalam keadaan haid, karena banyak sekali kemudaratan yang akan timbul sebab bersetubuh dalam keadaan haid. Bisa kalau umpama jadi anaknya bisa nanti kurang organnya, atau umpamanya bisa menimbulkan penyakit besar seperti tumor, seperti menjakit, macam-macam yang ada di dalam rahim gara-gara berhubungan suami istri dalam keadaan haid. Pun juga kalau dia haid, bagusnya itu 1 hari pertama, kedua, ketiga itu bagus berhubungan. Tapi kalau dia hari pertama itu belum bagus.
Karena hari pertama itu kalau ditakutkan masih ada darah. Nah, bila masih ada darah berarti masih ada penyakit. Bila masih ada penyakit nanti membahayakan bagi keselamatan rahim si perempuan tersebut. Nah, jadi hati-hati bagi kita. Kami dahulu belajaran waktu ditungkal bagusnya itu 3 hari sesudah haid. Nah, itu bagus kata beliau berhubungan. Kecuali kada tahan lagi. Nah, kada tahan lagi ayo hari pertama toh. Daripada berbuat dosa umpamanya kan. Nah, itu tidak masalah, yang penting tidak haram. Cuma membahayakan kalau darah itu masih ada di dalam rahimnya. Kan darah haid, darah nifas itu letaknya di dalam rahim. Sedangkan rahim itu sangat lembut dan sangat tipis. Jadi kalau umpamanya ada benda yang masuk, itu membahayakan bagi keselamatan rahim ibu atau rahim perempuan. Karena hubungannya rahim itu nanti bisa menimbulkan penyakit. Nah, itulah yang jadi masalah itu. Jadi berhati-hatilah bagi kita yang sudah mengetahui hukum ini, cara-cara berhubungan itu dengan pasangan, karena membahayakan bagi keselamatan rahim seorang ibu. Yang bisanya kayak itu saat anak dan lain sebagainya. Kemudian perlu diketahui, 1, perempuan haid atau nifas tiada boleh sembahyang semasa haidnya atau semasa nifasnya, dan tiada wajib mengqadha sembahyang tersebut. Umpamanya haid itu ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 15 hari. Orang haid kan bibinian tuh haid. Jadi selama haidnya itu dia tidak wajib sembahyang dan tidak wajib mengqadha. Terkecuali ada rumus. Umpamanya dia datang bulannya itu jam 6 kurang 5 menit. Ya kan? Jam 6 kurang 5 menit itu masih ada lagi waktu asar. Jadi bagi perempuan yang datang bulan, berkewajiban bagi mereka untuk mencatat tanggal permulaan keluarnya darah, dan pula mencatat waktu berhentinya keluar darah. Nah, ini bagi perempuan. Makanya bagi seorang ayah yang punya anak perempuan wajib mengajarkan tentang darah haid ini melewati istrinya. Jadi istrinya karena menyampaikan lawan anaknya. Kenapa? Karena apabila mereka tidak mengetahui tentang tata cara hukum yang berhubungan dengan darah haid, nifas dan wiladah, maka perempuan ini menanggung dosa. Kalau tidak diajari, maka yang berdosa itu bukan anaknya saja, tapi orang tuanya. Ada beberapa yang dilanggar oleh perempuan sehingga perempuan itu lebih banyak di dalam neraka dibanding lelaki. Padahal laki-laki juga banyak di dalam neraka, cuman lebih banyak perempuan lagi. Salah satu di antara kenapa perempuan itu lebih banyak di dalam neraka ialah jumlah mereka lebih besar daripada laki-laki. Kalau di Jepang itu banyak bibinian daripada lelakian. Di Sungai Intan seberang lebih banyak bibinian daripada lelakian. Waktu sensos. Di Pulau Palas ini lebih banyak bibinian jauh daripada lelakian. Buktinya di sekolahan banyak bibinian daripada lelaki. Di pesantren lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Itu menunjukkan bahwa banyak bibini pada lelaki.
Bahkan ada pesantren khusus bibinian di mana di Parit 3 Ustadz Usob. Di majelis ulun sana juga lebih banyak bibinian daripada lelakian, tapi lelakiannya ada tulakan. Itu masalahnya. Cuma itu kan menunjukkan juga tuh lebih banyak bibinian daripada lelakian. Nah, ini penyebab yang pertama. Penyebab yang berikut dan berikutnya adalah karena perempuan itu ada meninggalkan sembahyang di masa hidupnya. Karena satu kali sembahyang itu siksaannya di dalam neraka. Kalau saya pernah baca kitab itu 2500 tahun dalam neraka sekali sembahyang. Ada lagi yang mengatakan 5.000 tahun, 2.500, 5.000 tahun satu kali sembahyang siksaannya di neraka. Pernah lagi kita mendengar Habib ceramah, satu kali sembahyang itu disiksa di dalam neraka 1.000.000 tahun. Sedangkan 1 jam di dalam neraka lebih parah daripada hidup di dunia 1.000.000 tahun yang dia paling melarat di dunia. 1.000.000 tahun lawasnya, 1 jam jadi sana. Di sana ditahu juga, di Suahja Pangasana. Nah, jadi alasan perempuan ini kenapa masuk neraka? Karena mereka meninggalkan sembahyang. Lalu ada pertanyaan, kata perempuan itu, saya tidak pernah meninggalkan sembahyang. Mulai datang bulan sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sembahyang. Memang betul. Bibiniannya kada suah tak tinggal sembahyang. Karena mamanya selalu menganjurkan nak sembahyang. Kamu sudah haid sembahyang. Sembahyang anaknya. Sampai waktu sembahyang. Sampai waktu sembahyang. Sampai waktu sembahyang. Beberapa tahun kemudian mendengar hukum seperti ini, baru dia sadar bahwa dia meninggalkan sembahyang. Kenapa dia meninggalkan sembahyang? Karena orang tuanya tidak mengajari ilmu tentang haid. Jadi kalau orang tua tidak mengajari tentang haid, maka si bapak wajib menyakulahkan anak. Ini bahasa Banjar, wajib menyakulahkan anak ke pesantren yang pelajarannya itu ada tentang hukum haid dan nifas. Karena pesantren ada yang tidak mengajarkan hukum pesantren masalah haid dan nifas. Pamannya pesantrennya pesantren modern, yang di situ banyak umum daripada agama. Pelajarannya kurikulum umpamanya, tidak ada pembahasan tentang haid dan nifas, atau ada juga tapi tidak mendalam. Wajib. Nah, jadi tadi perempuan itu kalau umpamanya datang haidnya itu jam 6 kurang 15 atau jam 6 kurang 5 menit, masih ada waktu sembahyang asar. Ya kan sembahyang asar ini habis waktunya tuh pada ketiga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tuh habis waktunya udah. Selama orang belum azan maghrib masih ada lagi waktu asar. Datang bulan menghilangi. Jadi orang Inggris bikin Apollo, yang Apollo tadi hendak naik ke bulan. Jadi ujar bibinian, begitu bodohnya orang Inggris itu, bikin Apollo hendak naik ke bulan, kada sampai juga ke bulan. Coba kami, ujar bibinian, saben bulan didatangi bulan, kada naik lagi didatanginya oleh bulan. Nah, jadi kalau sudah didatangi bulan tadi,
Perempuan tadi padahal zuhur sudah sembahyang, asar sudah sembahyang. Begitu dia selesai atau bersih dari haid, maka wajiblah si perempuan tadi mengqadha sembahyang zuhur dengan asar. Kenapa wajib diqadha? Karena zuhur dengan asar ini menurut kita ahlu sunnah wal jamaah itu bisa dijamak, baik dijamak takhir atau dijamak takdim. Paham itu teh? Nah, inilah penyebabnya kenapa perempuan itu lebih banyak di dalam neraka, karena mereka kada sembahyang. Kada sembahyangnya tuh karena tidak tahu hukumnya. Dikirainya tadi asar lawan zuhur kada wajib lagi dibayar di qadha, karena inya sudah sembahyang zuhur, inya sudah sembahyang asar. Tapi hukum yang kenyataan, bila dia datang bulannya itu di waktu asar, maka wajib membayar setelah selesai haid. Paham ya kata? Ulun ada di rumah atau bisi anunya daftar haid bagi perempuan. Jadi bibinian tuh melihat, nah ini tanggalnya ini ada atau wajib dikada dan haram dikada. Ya ada dua. Ada di qadha. Qadha itu bahasa Arab, hutang artinya. Bila kada, nah itu perai sekali. Nah, jadi sembahyang ini pesan-pesan dari guru-guru kami baik di Sumatera atau di Jawa atau di Kalimantan itu selalu terngiang-ngiang di telinga. Kata beliau-beliau itu, kalian kalau pulang kampung jangan meninggalkan sembahyang. Sembahyang itu jangan ditinggalkan. Kayak apakah sembahyangnya? Salahkah? Yang penting jangan tertinggal. Ibaratnya tuh benajis kawak, tetap sembahyang kita. Pokoknya di kabun nih lah, di kabun kita. Pakaian penuh dengan keringat, kemudian kita mengingat-ingat bahwa kita ini cuman kena keringat, tapi tidak ada terkena najis, baik itu najis dari sebab anjing atau sebab babi atau tahinya, atau najis dari sebab bakmih. Nah, kalau kayak itu caranya, amparakan daun pisang, arahkan ke kiblat, kita ambil air wudu, basuh di mana yang perlu dibasuh, sembahyang. Allahu Akbar. Aku karep nang di kabun. Kalau tahu igat lah. Allahu Akbar. Cuman najis tidak. Nah, najis tadi dibersihi. Kalau silawar aja tanah kada najis. Nah, ini ada pertanyaan Cihalim mereka tentang pupuk dari babi. Pupuk dari babi. Pupuk dari tahi babi. Jadi ulun ini muzakarah dengan alumni Jawa. Bagaimanakah hukumnya pupuk yang berunsur dari tahi babi? Jadi ulama yang kuat itu kada boleh. Kada boleh. Ada lagi ulama boleh. Cuma aku 4 nang kada boleh. Alasan mereka nang boleh tadi hayam memakan tahi. Memakan lagi hayam tahi. Bila kita sumbali hayamnya, makan aja kita hayamnya kan. Makanlah. Makan. Nah, karena hayam ini kada tahu dihabarnya tahi anjing, tahi babi hantamnya terus. Nah, jadi itulah anunya kiasnya. Cuman ulama-ulama yang banyak itu kada boleh. Nomor 2, pertanyaan dari Hendra. Bagaimanakah hukumnya orang yang bernasab kepada orang lain?
Nah, kami muzakarahkan juga. Jadi ini pro kontra juga. Ada yang boleh, ada yang kada. Cuma kalau kita bukan keturunan Haji Gepar umpamanya, jangan bepadah anak Haji Gepar, tetap anak kaum. Karena bila aku nih umpamanya lah bepadah, aku nih anak kaum, bepadah anak Haji Gepar, maka seluruh ibadahku ada diterima Allah Ta'ala. Karena bernasab yang bukan nasabnya, Nabi. Siapa yang bernasab bukan kepada nasabnya, maka amal ibadahnya fardu dan sunat kada diterima Allah Ta'ala. Dan hukumnya qad kafara, kafir. Itu kalau nasab ke orang lain. Jadi kada boleh kita bernasab ke orang lain. Jadi bila aku nena anak si amat tuh bang kita sudah. Jangan lagi pada anak adul. Aku aja anak adul, pada anak amat. Jangan senyambat anak amat. Amat tuh tahulah. Amat itu habis permainan. Habis toh. Nya ada sekak setir, ada amat. Nah, habis permainan lah kok. Jadi anak amat aja kada sarana anak adul. Jadi bila kita sudah walaupun kita diangkat anak oleh si adul, tetap kita punya orang tua, punya nasab adalah si amat tadi. Jangan hendak bernasab orang lain, apalagi bapadah aku ini Habib, apalagi bapadah aku anak Kiai Ano, atau anak aku ini anak orang kaya Ano, jangan. Kemudian perempuan haid atau nifas tiada boleh puasa semasa haidnya atau semasa nisabnya, dan wajib mengqadhanya itu puasa. Jadi kalau puasa wajib dibayar, wajib. Sembahyang aja nah kada wajib dibayar. Jadi binian umpamanya nifas atau haid, yang wajib dibayarnya bila kebetulan antara sembahyang maghrib dan isya waktunya, atau antara zuhur dengan asar. Itu aja yang wajib dibayar. Sedangkan yang selanjutnya itu kan dibayar lagi. Pahamkah? Ini memang rumit. Ini seharusnya memang bibinian nih nang mendengar nang gadis-gadis tuh nang wajib menang tuha-tuha ais sudah. Kok 50 tahun tuh kada haid lagi, banyak nang kada haid lagi. Nang gadis-gadis nang mendengarkan ini harusnya bibinian nang gadis-gadis. Karena mereka itu dalam keadaan haid. Wajib. Bagaimana kalau laki-laki ada nang kada sembahyang? Nah, berarti kalau ada lelakian kada sembahyang, berarti itu menunjukkan bahwa lelakian itu haid juga. Kada sembahyang. Nah, makanya guru-guru kita tadi mengatakan jangan kada sembahyang. Islam itu perbedaannya dengan orang kafir cuman sembahyang. Sembahyang itu perbedaannya. Lain kopiah. Banyak kayak nambah kopiah kada sembahyang. Banyak nang berjilbab kada sembahyang. Banyak yang menutup aurat kada sembahyang. Malah kadang-kadang nang kada sing kopiahan banyak kulihat sini nih kada sembahyang Jumat. Artinya perbedaan yang paling fatal itu adalah sembahyang. Orang Islam. Nah, jadi kita berharap kepada seluruh yang mendengar ini jangan lagi hendak meninggalkan sembahyang. Ini akibat kenapa kita ini meninggalkan hukum, meninggalkan sembahyang. Mungkin kita menganggap bahwa sembahyang tuh tenang aja, masih aja ada waktu aja. Jadi aku ini bepasan lawan rombongan sampean, bila kada kawa tuh sembahyang di masjid, di rumah. Bila kada kawa tuh di rumah, di mana kita begawi, di situ sembahyang. Kita begawi di toko kita sembahyang. Kita begawi di kebun kita sembahyang. Kita begawi di laut kita sembahyang. Amparakan sejadah di banyu, Allahu Akbar, insyaallah aja. Hah? tinggalam. Jadi mana kita bagana di situ sembahyang. Nah, jangan mahadang bulek. Kalau mahadang bulek ada di harapan sembahyang di mana kah igat ke apa ka awak. Yang penting sembahyang dulu. Asal jangan ada najis. Itu aja. Ya, Pak. Ya.
Nah, jadi kalau di Makkah Madinah, ini sini contoh dulu lah. Ini pembahasannya berarti tentang sembahyang berjamaah. Kita belum sampai lagi pembahasan tentangnya, tapi tidak apa-apa, kita melompat aja langsung. Ini masjid. Ini masjid. Jadi imam di sini. Ini imam berarti kan? Imam di sini. Sini ada lawang. Di situ ada lawang. Jadi di situ boleh sembahyang. Tuh di situ boleh sembahyang. Di pelatar situ boleh sembahyang. Karena asal jangan nang tak depan daripada imam. Asal jangan tak depan. Ini Imam Syafi'i inilah. Kita nih Imam Syafi'i. Asal jangan terdepan daripada imam, itu boleh. Tapi kalau di sini tapi yang di sini ada lawang. Sini ada lawang. Seandainya mendatangi imam tidak berpaling dada. Tapi kalau dia itu di sini tidak ada pintu, di sini tidak ada pintu, maaf nih lah, di wadah kita nih ada nang kayak itu sembahyang, baik di Tambilahan atau di Pulau Palas hari raya, sembahyang aja, Allahu Akbar, imamnya ada nang di situ, di sini kan ada belawang, di sini kan ada belawang, imamnya ada nang di belakang sana, itu ada sah sembahyangnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kada sah. Karena di luar andai katanya mendatangi imam, maka dia berpaling belakang. Nah, lalu bagaimana di Makkah? Nah, di Makkah itu mazhabnya Malik. Ini mazhabnya pulang Malik. Jadi kalau orang bermazhab Malik itu tidak jadi persoalan sebenarnya. Seperti contoh imamnya di situ. Imamnya kan di belakang. Di atas loteng lagi, makmumnya di hadapan. Nah, jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya Imam Syafi'i tidak boleh, tapi Imam Malik boleh. Kenapa? Karena darurat. Bagaimana yang di hotel? Darurat juga, tapi syaratnya penuh. Syaratnya penuh. Kalau dia tidak penuh, nah itu tidak boleh. Jangan terpaksa aja tuh hukumnya. Cuma aku ada 4 nih tuh. Aku tetap keluar dari hotel, ampar sejadah di jalan-jalan, nah itu sembahyang. Ada 4 di hotel, karena di hotel itu Imam Syafi'i kan kada sah. Jadi itu nyalain imam, imamnya Imam Malik gitu. Jadi di sana tuh Syafi'i kayaknya kada tapi berfungsi. Lain Indonesia nih, kalau Indonesia nih Imam Syafi'i yang banyak. Nah jadi kita kada kawa menyalahkan. Cuman di situ tuh kita bingung, ini nih ada yang Wahabi, ada yang mazhab Malik. Jadi amun kita hendak aman di Makkah Madinah nih, contoh kita hendak mengambil arba'in. Arba'in itu 40 kali sembahyang di Masjid Nabawi, non stop takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar. Jadi ya imam Allahu Akbar. Berapa kali sembahyang be imam? 40 kali. Orang bahari 8 hari itu sudah selesai. Karena 5 kali 8 kan 40. Nah, tapi harus takbiratul ihram yang pertama. Bila sudah takbiratul ihram yang kedua, sudah takbir yang kedua, sami Allahu liman hamidah, hilang dapat rakaat masbuk. Itu kada dapat arba'in lagi, kada sempurna arba'innya. Arba'in itu takbiratul ihram yang pertama dipandang. Nah, lalu bagaimana bagi kita yang sudah ragu-ragu ini sembahyang di Madinah Makkah? Orang ini mazhabnya Malikah? Orang ini kada bermazhabkah? Karena di sana itu ada mazhab Malik, ada yang kada bermazhab sama sekali. Seperti Wahabi. Wahabi kan kada bermazhab. Nah, jadi seandainya kita ini berimam dengan imamnya sudah Wahabi, maka kita kada sah lagi mengikut. Kada sah mengikut Wahabi itu kada sah. Karena ini kada beimam. Ya, jadi bagaimana supaya selamat? Kita bawa kawan berdua bertiga sembahyang beimaman masing-masing. Aku melihat orang Rusia. Ya sembahyangnya bagus benar. Rusia ini pantas jak nang negara maju. Sembahyangnya aja maju. Bahunya beimaman lah rapat. Kemudian nininya rapat.
Coba kamu sini, coba. Nah, ini sama pada rapat. Nah, batis nih, sampok. Nah, bersampok kayak ininya sesuai lawan hukum bahunya mana? Nah, coba kang singkang, kakang lagi kang. Ini yang sesuai hukum Islam tuh kayak ini sebenarnya. Nah, sampokan sini. Nah, ini sampokan lagi. Nah, kayak ini Rusia tuh nyoba berimaman. Terusnya rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lalu sujud. Nah, kita sujud kalau usah sujud. Nah, kalau sujud kan ini otomatis bergerak. Jadi aku periksa, aku perhatikan orang nih rapat dak lagi. Sekanya masih rapat, nah aja pulang. Di kitarnya, nah merapat akan pulang. Atau Rusia. Dimana aku tahunya Rusia? Karena sudah selesai sembahyang, imamnya aku tahu nih. Min aina antom? Sampean dari mana? Ana min Rusianya. Kami dari Rusia. Cocoknya kok Rusia nih, negaranya maju. Cara mengamalkan Islamnya kan juga sesuai dengan ilmu fikih. Udah. Dan kita ranggang. Hah? Sejajarnya, sejajar. Ini kan hukum berjamaah itu ini sampok. Ini sampok. Wadah kita sini jangankan sampok, anu nang karbau aja kawala lo. Enggak ada percaya kau mah coba ke belakang Jumat tuh. Kada di sini aja di mana-mana pemilihan nek. Nah, selama ini tidak bersentuhan, maka iblis lewat terus. Kacau masih gitu. Jadi kada dina khusyuknya sembahyang, apalagi imam. Makanya imam sabihis salah. Karena iblis dari mulai pintu depan tuh sampai ke sininya maliwate. Nah, jadi kita kalau ada nang ranggang kita masuki. Nah, masuki. Jadi umpamanya karena tidak teradat kita ini bersentuhan, dekat barang, parak aja barang lah. Parak. Saat segelianan meriannya kan, nah dekati aja. Ini kata peranggang benar. Apalagi sajadah yang kayak itu Nah, itunya langsung langsung syuting surang, Allahu Akbar. Padahal jauh jaraknya kan, ada nang setengah kilan rajian Nah, jadi aku menakuni orang-orang yang sembahyang di sana itu. Ku perhatikan Pak Inggris, ku perhatikan India, ku perhatikan Rusia, ku perhatikan. Duduk aku di Madinah itu orang tuh sembahyangan. Bagusnya jauh pantas orang nih, artinya negaranya maju. Cara mengamalkan agama kan maju juga sesuai dengan Rasulullah. Hanka itu caranya kita hendak mengambil arba'in sesuai dengan imam kita. Kita umpamanya tulak haji atau tulak umrah, hendak mengambil arba'in, sedangkan kita ragu-ragu di sana. Kayak apa di sana ini sembahyangnya imam apa dipakai? Imam kah kadakah wahabi kah atau sunnah kah? Ragu kita sembahyang aja bersamaan. Ada kawan berdua, bearba'in berdua. Kita berjanji dari Pulau Palas, nah kita sembahyang karena berjemaah terus di Masjid Nabawi. Ayo aja kawan, sampai ke sana. Allahu Akbar, 4 kawan di belakang. Allahu Akbar. Kawa arba'in. Artinya umpamanya umrahnya ini atau umrah lah dulu. Umrah itu 15 hari, 8 hari di Madinah, 9 hari di Madinah, sisanya umrah ke Mekah. Cuman yang kebanyakan tuh orang 5 hari di Madinah, di Mekah sisanya. Kada kawa arba'in. Ambil aja nang 15 hari. Nang 15 hari itu 8 9 hari di Mekah, sisanya di Madinah. Nah, di Mekah. Di Mekah tuh 2 hari aja lagi. Sekali jadi mau umrah. Atau kita ambil yang 20 hari. Jadi separuh-separuh, 10 hari di Mekah, 10 hari di Madinah, kemudian sisanya bulik, berarti 25 hari. Karena tulak dan bulik itu jumlahnya 3 hari, berarti 23 hari di sana. Kita kurang lebihnya tuh lah. Jadi mazhabnya belain lawan kita di Mekah Madinah nih. Nah, lalu bagaimana hukumnya orang yang ranggang tadi? Hukumnya makruh. Sah lah imamannya, sah aja, makanya aku kan tapi mau cuma ngarasi orang kampung mendikarasi nyampihan sembahyang. Jujur asli empihan sembahyangan. Jadi daripada begegamatan tadi bang, begegamatan padahal ini kayak ini caranya, ini kayak ini ujungnya tawainya berarti kan kita kan mau langsung haram empihan jakawan kita ada sembahyangan lagi haram lah ya pak, sembahyang aja haram apalagi kata sembahyang.
Aku nih mikirkan yang penting orang ini kayak apa caranya sembahyang. Nah, artinya sembahyang di masjid kah, di surau kah, di majelis kah, di rumah kah, di kabun kah, di toko kah, di mana kah, di mana kita begawe, di situ sembahyang, asal sembahyang. Nah, itu pasan kunang dipasani oleh paguruan. Aku itu juga pasan non berataan. Sembahyang pulang terserah aja waktunya. Kata kawa di awal, di tengah, kata kawa di tengah, di paling hujung. 10 menit lagi orang bang maghrib nyanyar sebesar. Allahu Akbar. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ayo yang penting dah ya. Nah itu dulu boleh. Nah, habis waktu kita udah sedikit-sedikit lawas-lawas karena jadi bukit kayaknya. Al-Fatihah.